Assalamualaikum, halo semuanya. How are you today? Hopefully you are fine. Okay, let's learn English with me, Miss Fitri Rahmawati. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari simple present tense. Nah, sebelum memasuki ke materinya, apa saja indikator pencapaian kompetensi dalam mempelajari simple present tense? Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pemakaian kata kerja yang harus ditambahkan huruf S atau ES. Yang kedua, siswa dapat menggunakan kata kerja bantu do dan does pada kalimat dengan bentuk simple present. Untuk pengertian simple present tense sendiri, yaitu simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau sesuatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari atau dalam rutinitas sehari-hari. Berikut adalah keterangan waktu yang digunakan pada simple present tense. Ada 8 di sini. Yang pertama, always, yang artinya selalu. Kemudian, usually, yang artinya biasanya. Yang ketiga, every, yang artinya setiap. Yang keempat, sometimes, artinya kadang-kadang. Kemudian, often, artinya sering, never artinya tidak pernah, seldom artinya jarang, dan yang terakhir first bla 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 then, yang artinya dulu titik-titik kemudian. Kemudian rumus simple present tense sendiri terbagi menjadi verbal simple present dan nominal simple present. Verbal simple present tense merupakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Sedangkan nominal simple present menggunakan kata kerja be atau biasa disebut dengan to be. Untuk nominal simple present digunakan hanya pada kata sifat. Nanti kita akan lihat contohnya dari nominal simple present dan verbal simple present. Nah, berikut rumus verbal simple present. Yang pertama, positif, yaitu subjek plus verb 1, kemudian ditambah S atau ES plus objek. Kemudian untuk yang negatif, rumusnya subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Untuk yang negatif, verb satunya sudah tidak ditambahi S atau ES, sudah kembali ke word atau kata semula. Untuk yang interrogatif, rumusnya do atau does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Untuk yang interrogatif, verb satunya juga kata asli, sudah tidak ditambahi S atau ES. Akhiran S atau ES pada kata kerja hanya digunakan pada subjek he, she, dan it. Dan penggunaan kata does digunakan pada subjek he, she, it. Dan penggunaan kata do digunakan pada subjek I, you, we, they. Nah, berikut contoh dari verbal simple present. Yang pertama, yang positif, she reads a book, yang artinya dia membaca sebuah buku. She itu adalah subjek dan read itu adalah verb 1. Read ada S-nya karena subjeknya itu adalah she dan read itu adalah kata kerja, maka read-nya ditambah huruf S. Kemudian yang negatif,
She does not read a book. Dia tidak membaca sebuah buku. Nah, berdasarkan rumus yang negatif, verb 1 sudah tidak ada huruf S, maka read-nya kata asli. Dan she adalah subjek plus does not plus verb satunya itu adalah read, dan a book adalah objeknya. Kemudian yang interrogatif, does he read a book? Untuk yang interrogatif, read-nya juga sudah tidak ada huruf S-nya. Does plus subjek, subjeknya itu adalah she, plus verb 1, verb satunya adalah read, plus objek, objeknya adalah a book. Apakah dia membaca sebuah buku? Kemudian contoh yang kedua, you write, yang artinya kamu membaca. Write sendiri adalah kata asli, tidak ditambah S atau ES, karena subjeknya yaitu adalah you. Kemudian yang negatif, you do not write, artinya kamu tidak menulis. Karena yang positif tidak ditambah S, maka yang negatif tinggal mengikuti yang di atas. Dan tinggal ditambahkan kata do not. Untuk yang interrogatif juga, kata depan tinggal ditambah do. Kemudian, do you write? Apakah kamu menulis? Berikut adalah rumus nominal simple present. Yang pertama, yang positif, subject plus to be. To be-nya memakai kata am, is, are plus object. Kemudian yang negatif, subject plus to be, am, is, are plus verb 1 plus object. Yang interrogatif, to be, am, is, are plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. To be am digunakan untuk subjek I, dan to be digunakan untuk subjek he, she, it, dan to be are digunakan untuk subjek I, you, we, they. Nah, berikut contoh dari nominal simple present. Yang pertama, you are a teacher. Kamu adalah seorang guru. Nah, kenapa di kalimat ini tidak ditambah S atau ES lagi? Karena ini memakai rumus nominal simple present, dan ini adalah kalimat kata sifat, bukan kata kerja. You untuk subjek, are untuk to be-nya, karena dia pakai subjek you, maka to be-nya pakai are. A teacher adalah objeknya. Kemudian yang negatif, you are not a teacher. Kamu adalah bukan seorang guru. You untuk subjek, are untuk to be, not plus objek, objeknya adalah a teacher. Untuk yang interrogatif, are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Are untuk to be, you untuk subjek, dan objeknya adalah a teacher. Kemudian contoh yang kedua, she is Korean. Dia adalah orang Korea. She untuk subjek, is adalah untuk to be, karena dia si perempuan, maka to be-nya menggunakan is. Korean untuk objek. Untuk yang negatifnya, she is not Korean. Dia bukan orang Korea. She untuk subjek, is untuk to be, plus not, plus objek untuk Korean. Kemudian yang interrogatifnya, is she Korean? Is itu untuk to be, she subjek, dan Korean itu adalah objek. Berikut adalah contoh soal untuk kalian kerjakan. Di sini ada 5 soal dan kalian tinggal melengkapi sesuai dengan kalimat yang ada. Agar lebih paham lagi, kalian bisa memutar kembali video ini. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini.
pembelajaran tentang simple present tense. Semoga kalian paham dan bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari penggunaan simple present tense di rutinitas sehari-hari. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit, makan yang teratur. Sampai jumpa. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.